Ayah, apa ayah sungguh menyadari hakikat PKT? PKT begitu jahat, tetapi mereka berkembang, tak ada yang berani menghalanginya. Apa itu berarti bahwa mereka dapat selamanya mempertahankan kuasanya? Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja, rezim Romawi berusaha menentang dan mengecamnya. Pemerintahan mereka begitu berkuasa, tetapi mereka dibinasakan oleh wabah dari Tuhan, bukan? Sehebat apapun kekuatan di luar sana, jika mereka menentang dan bertindak melawan Tuhan, Tuhan akan membinasakan mereka. Kita tak bisa dukung status dan kekuasaan, apalagi kekuasaan yang jahat. Karena Tuhan berkuasa atas segalanya, siapapun yang menentang Tuhan akan binasa. Ayah, sekalipun kita tahu bahwa PKT itu jahat, kita tidak bisa langsung melihat sifat keiblisannya. Kenapa PKT menentang dan mengecam Tuhan, serta mencelakakan umat pilihannya? Tuhan Yesus mengatakan dalam Alkitab, "Ini adalah angkatan yang jahat, dan inilah penghukuman itu, bahwa terang telah datang ke dalam dunia, namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka adalah jahat. Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang, dan membenci mereka juga yang datang kepada terang. Karena dengan demikian semua perbuatannya tidak usah ditegur." Alkitab juga berkata, seluruh dunia ada dalam kejahatan. Mengapa PKT menentang dan mengecam gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Itu karena PKT takut rakyat Tiongkok akan menerima dan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka paling takut jika orang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Mereka takut jika semua kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa disebarkan ke seluruh dunia. Dan kehendak Tuhan digenapkan di bumi. Ini membuktikan bahwa PKT takut akan kebenaran dan penampakan serta pekerjaan Tuhan. Takut jika cahaya yang sejati itu menerangi manusia dalam kegelapan. Sebab PKT tahu, begitu firman Tuhan yang Maha Kuasa tersebar, banyak yang akan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Itu sebabnya PKT menindas semua orang yang mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bertindak jahat melawan surga. Mereka musuh Tuhan, musuh kebenaran, musuh keadilan. Ayah terus membela mereka, memilih menentang Tuhan dan menganiaya umat pilihan Tuhan. Itu dosa yang menyinggung watak Tuhan. Itu pasti akan dihukum. Mereka yang menentang dan melawan Tuhan akan dibinasakan dan masuk neraka. Ayah pasti bisa mengerti ini. Oh, Shoyi. Kau lihat jelas penyebab penindasan dan penganiayaan PKT terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sudah tahu. Penganiayaan terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu karena penampakan Kristus di akhir zaman untuk menyelamatkan manusia. Buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia terlalu berpengaruh. Jika PKT tak ambil keputusan larang mereka, siapa bisa perkirakan banyaknya orang Tiongkok akan terima Tuhan yang Maha Kuasa? Pikirkan konsekuensinya. Siapapun bisa mengerti bagaimana akibatnya. Walau begitu, perkataanmu tentang masuk neraka karena menentang Tuhan, aku tidak percaya. Siapa yang pernah melihat neraka? Seperti apa neraka itu? Aku tidak tahu apakah Tuhan memang ada. Aku tidak yakin dia nyata. Di mana Tuhan? Siapa pernah melihat Tuhan? Jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang sejati, sewaktu PKT mengecam dan menyerang dia, kenapa Tuhan tidak menghentikan mereka? Jika Tuhan turun dan membinasakan partai komunis, maka dia Tuhan sejati. Maka manusia harus mengakui Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan sejati. Dan PKT pun harus menyembah Tuhan yang sejati. Tidak ada yang bisa melawan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Polisi dari PKT menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya Tuhan dipenjarakan, disiksa, dan dibuat cacat. Banyak di antara mereka dibunuh. Kenapa Tuhanmu tidak menyelamatkan mereka? Bagaimana ini bisa meyakinkan orang bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang sejati? Aku tidak mengerti ini. Apa Tuhan yang kalian percaya itu nyata atau tidak? Kupikir kalian pun tidak tahu. Bukankah kalian bersikap bodoh? Apa dasar kalian mengatakan bahwa Tuhan kalianlah Tuhan yang sejati? Bisa jelaskan? Ayah punya pengalaman. Apa ayah tidak tahu apapun tentang eksistensi dan kekuasaan Tuhan? Sejak penciptaan,
Tuhan sudah menjalankan 3 tahap pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia, Tuhan memulai pekerjaannya di Israel dan Yudea. Dalam kedua tahap ini, firman-Nya diungkapkan melalui para nabi dan ditulis dalam Alkitab. Kebenaran yang Tuhan ungkapkan di akhir zaman bagi keselamatan manusia ada dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dalam ketiga tahap ini, Tuhan 2 kali menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penyelamatan. Tuhan pertama kali menjadi daging sebagai Tuhan Yesus yang disalibkan untuk pekerjaan penebusannya. Itu mengguncangkan dunia. Injil Tuhan Yesus tersebar luas kemana-mana, ke tiap rumah, tiap hunian. Kekristenan sudah mendirikan gereja di semua negara. Begitu banyak orang percaya pada kekristenan. Di akhir zaman, Tuhan sudah menjadi daging, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan melakukan pekerjaan penghakiman. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia dari Tuhan yang Maha Kuasa sudah terbukti kebenarannya bagi kemanusiaan. Semua orang yang mencintai kebenaran dan mencari penampakan dan pekerjaan Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab dan firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Setelah melihat penampakan dan pekerjaan Tuhan, mereka yakin akan keberadaan Tuhan. Ayah, karena ayah tidak tahu tentang keberadaan Tuhan, kenapa ayah tidak mencari tahu dan mempelajari pekerjaan Tuhan? Banyak orang yang tidak percaya setuju tentang hal-hal seperti takdir manusia ditentukan oleh surga, manusia bertindak, surga mengawasi, manusia berencana, Tuhan menentukan. Siapapun yang berhati nurani mengakui adanya pembalasan. Sekalipun manusia tidak bisa melihat Tuhan, manusia menyimpulkan kata-kata bijak ini. Manusia sepenuhnya mengakui keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Mereka yang hanya mencari uang, tidak berusaha mempelajari penampakan dan pekerjaan Tuhan. Mereka hanya melihat harta, tahta, dan keuntungan dengan mata mereka. Mereka mengutamakan status dan kuasa di atas segalanya. Alkitab mengatakan bahwa hanya orang bebal yang berkata tidak ada Tuhan. Ayah, begini contohnya. Semua bangsa, ras, dan kota yang menentang Tuhan pada akhirnya dilenyapkan oleh Tuhan. Hei, apa ada dasarnya? Mengapa aku belum lihat faktanya? Kau bisa jelaskan faktanya? Apa kau tahu kapan PKT akan tumbang? Saat Tuhan membinasakan PKT, aku akan percaya. Ibu paham ucapan ayahmu. Jika Tuhan dapat menghancurkan PKT agar rakyat Tiongkok dapat hidup bahagia, aku akan percaya. Ibu, Nah, ayo. Makanan sudah siap. Kita ngobrol sambil makan. Ayah, ayolah ayah. Ayah, walau ayah anggota PKT, seorang ateis, apa ayah tidak percaya pada kehendak surga? Apa ayah mengakui takdir seseorang menentukan hidupnya? Apa ayah tidak mengakui fakta bahwa yang kau tabur, itulah yang kau tuai? Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan menguasai dunia dan manusia. Sepanjang masa, bangsa yang menentang Tuhan pada akhirnya selalu dimusnahkan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melenyapkan suatu bangsa. Saat Tuhan Yesus bekerja, para pemimpin Yahudi bersekongkol dengan pemerintah Romawi dan menyalibkan Tuhan. 70 tahun kemudian, Israel dihukum Tuhan. Israel ditaklukkan, banyak orang Yahudi dibunuh. Kekaisaran Romawi telah menentang Tuhan dan menghukum orang Kristen. Tetapi mereka menerima pembalasannya. Tuhan membinasakan mereka. Dari fakta-fakta sejarah inilah kita bisa melihat bahwa mereka yang menentang Tuhan akan musnah. Mereka pasti dihukum dan dihancurkan Tuhan. Sejak berkuasa, PKT telah menangkap dan membantai orang Kristen. Penampakan Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bekerja di Tiongkok menghadapi lebih banyak perlawanan. PKT sekuat tenaga menindas gereja Tuhan yang Maha Kuasa, memburu Kristus, dan menganiaya umat Tuhan. Bahkan mengarang rumor untuk memfitnah nama gereja Tuhan yang Maha Kuasa, agar manusia menyangkal Tuhan, menghalangi manusia untuk menerima keselamatan, dan menyeret orang ke neraka. Kejahatan PKT yang tak terhitung dan perlawanan mereka terhadap Tuhan membuat Tuhan murka. Setelah pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, Tuhan akan mengirimkan malapetaka untuk menghancurkan kekuatan iblis dan membinasakan PKT yang begitu menentang Tuhan untuk menunjukkan watak benar Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman,
Dimanapun inkarnasi muncul, musuh dihancurkan dari tempat itu. Tiongkok adalah yang pertama dimusnahkan, diluluh lantakkan oleh tangan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak memberi ampun kepada Tiongkok. Dia yang menentang pekerjaan Tuhan akan dikirim ke neraka. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dihancurkan. Setiap bangsa yang berusaha menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari bumi dan lenyap. Tiap firman Tuhan akan digenapkan. PKT sudah mencelakakan banyak umat dan berbuat jahat. Serta datangkan malapetaka besar bagi Tiongkok. Mana bisa mereka tidak dilenyapkan Tuhan? Iya, Lihat betapa banyaknya malapetaka besar terjadi. Ini pembalasan karena menentang Tuhan. Ayah, jangan ikuti PKT menentang Tuhan. Puncak ketidakadilan adalah kebinasaan. Saat malapetaka terjadi dan PKT dihancurkan, semua sudah terlambat. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Kasih setiaku kuungkapkan kepada orang yang mengasihiku dan menyangkal dirinya sendiri." Penghukuman yang dijatuhkan atas orang fasik adalah bukti nyata watakku yang benar dan bahkan merupakan kesaksian akan murkaku. Ketika malapetaka datang, kelaparan dan wabah akan menimpa orang-orang yang melawanku dan mereka akan menangis. Jika umat manusia ingin mendapatkan takdir yang baik, jika suatu negara ingin mendapatkan takdir yang baik, maka manusia harus sujud menyembah kepada Tuhan, bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Jika tidak, takdir dan tempat tujuan manusia tak ayal lagi akan berakhir dalam malapetaka. Ayah, Ibu, firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Hanya dengan percaya kepada Tuhan dan menyembahnya, manusia bisa terima perlindungan dan pemeliharaannya, serta selamat dari Cukup. malapetaka besar. Kau mengkhotbahiku. Sebagai anggota PKT ateis, aku tidak bisa mempercayai Tuhan. Aku percaya teori PKT itu praktis. Jika mengikutinya, kau bisa menjadi pejabat, kaya, memperoleh kekuasaan dan status, serta makmur. Itulah kebahagiaan. Namun jika percaya Tuhan, kau diburu seperti maling. Kau bisa ditangkap dan dipenjarakan. Entah apa lagi, kau tidak bisa bahagia. Aku hidup di masa kini, bukan untuk akhirat. Itu tidak penting. Tiongkok ini wilayah kekuasaan PKT. Jika percaya Tuhan, PKT akan mencabut nyawamu. Aku percaya kepada partai karena keadaan. Maka aku menentang keyakinanmu pada Tuhan yang Maha Kuasa. hai, semua baik-baik saja. Ayo makan siang. Sungguh menyenangkan kita semua berkumpul. Kalian pernah mencoba yang ini?